kisah inspirasi yang akan membuka pandangan kamu melihat sisi lain dari perjalanan kehidupan seseorang. Cerita ini akan membuktikan setiap tantangan memiliki peluang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berawal dari mimpi Una sedari kecil, menghadapi pergumulannya hingga kini tumbuh menjadi seseorang wanita yang penuh talenta. So, bersiaplah untuk mendengarkan keajaiban dalam kisah yang akan kamu dengar. Una! Ayo. Finalis MasterChef Indonesia season 10. Hai Una. Halo semuanya. Welcome back to Bali. Apa kabar dirimu? Baik. Makin glowing, makin cantik. Mau nggak mau ya? Oh gitu. Oke. Mau nggak mau harus menjadi Una yang lebih beda lagi kan. Lebih glowing lagi, lebih cantik lagi. Lebih cantik lagi. Kamu sibuk apa sih? Makin sibuk kayak dari kemarin-kemarin. Akhirnya dari sekian lama, akhirnya kita bisa bertemu dan membuat podcast ini. Yes. Kamu sibuk apa sih sekarang, Nah? Apa ya? Sibuknya mungkin lebih ke menata hidup lagi. Menata hidup lagi karena kan ini kita habis melakukan sesuatu yang beda ya, bukan rutinitas kehidupan seperti biasanya kan. Jadinya sekarang lebih ke beradaptasi lagi. Jadi sibuknya kemarin sih masih nyelesain urusan MasterChef. Nah, balik ke Bali kita menata lagi bisnis-bisnis yang ada seperti itu karena sudah hal-hal yang kemarin berantakan. Bener sekali, karena ditinggal kan. Iya, kamu soalnya kemarin kan sempet viral tuh di mana-mana. Kamu masuk MCI viral, terus keluar viral juga nangisnya. Ya, gimana tuh? Gimana? Sebelum itu aku mau nanya, gimana sih rasanya viral? Rasanya? Iya. Karena aku tidak berekspektasi ya misalnya. Jadi aku kayak yang, viral. Oh gini rasanya viral. Maksudnya yang kayak, kok bisa ya viral gitu? Ada apa sih? Apa yang sih mereka lihat gitu kok bisa sampai viral gitu? Jadinya waktu aku tahu viral itu kayak yang, oh ya udah viral ya gitu. Iya, karena di mana-mana nih awal aku lihat TikTok Una dengan bubur Balinya. Itu kan yang awal kan. Terus yang kemarin waktu tereliminasi Una menangis terseduh-seduh. Tapi sebelum ke belakang nih, aku mau nanya, kamu kan mengawali itu dengan bubur Bali. Yes. Kenapa? Ada apa sih dengan bubur Bali? Kenapa kamu dan mengapa? Yes, kenapa kamu memilih bubur Bali? Fun fact-nya nih ya, aku milih bubur Bali ini itu karena kan itu makanan aku biasa di Kintamani kan, karena aku asalnya dari Kintamani Batur. Jadi itu makanan comfort food kita kalau pagi, sore. Jadi bubur Bali itu bubur asli dari? Ya, itu bubur asli Kintamani yang aku bawain. Jadi dari kecil memang kamu makan bubur Bali itu? Bener. Dan fun fact-nya lagi, itu ditentang aku bawa itu sama keluargaku. Untuk bawa itu ke audisi. Oh, memang awalnya dulu kamu mau pakai apa? Aku mau pakai masakan western. Apa yang aku pelajari di BCPS itu maksudnya. Tapi apa dulu sebelum ke bubur Bali? Pokoknya pensir gitu ya, pensir salmon sama ada dua aku siapin, pensir salmon sama roll. Aku ngeroll breast chicken. Jadi aku kasih stuff spinach sama keju kayak gitu-gitu. Udah. Tapi nggak tahu kenapa di H-3 kalau nggak salah. Wow, H-3. H-3 mau audisi kita on air. Berarti kamu sudah ke Jakarta pada saat itu? Udah. Baru aku ubah planning. Kenapa ya aku tuh ada firasat yang harus bawa bubur Bali gitu. Kayak aku pengen bawa bubur Bali deh. Ya orang mungkin cuman bubur gitu. Tapi nggak tahu di dalamnya itu ada beberapa kondimen yang sulit kan. Contohnya betutu, urap, sambal embe, sager, itu belum lagi kerupuk kulit ayam yang crispy. Kan banyak kondimen dan menurut aku itu sebuah tantangan yang bisa masak banyak kondimen dalam waktu cuman 60 menit. 55 menit karena 5 menitnya untuk plating kan di depan juri. Dan itu juga kan kemarin dikatakan bahwa kamu pertamanya satu-satunya orang yang membawakan bubur Bali di MCI, di galeri MCI. Dan ketiga juri itu jatuh hati kan sama bubur Bali kamu? Itu gimana rasanya kemarin? Happy, gak expect. Aku malah kira ini gimana ya aku bawa bubur nih. Tapi ya gak tahu kenapa di dalam kepercayaan diriku tuh kayak yang aku pasti bisa deh kalau bawa bubur nih. Pokoknya aku bisa deh gitu. Akhirnya aku benar-benar percaya diri sampai ya ini ada satu cerita.
ada FD, orang yang bantuin aku mau masuk ke dalam ruangan itu kan kita di briefing itu, ntar masuknya lewat sini gitu kan. Kasih tau gini, kok tumben ya aku ketemu sama kontestan yang dimana aku nggak perlu semangatin lagi gitu, karena udah ada semangatnya gitu. Wow, Biasanya orang tuh pada wah deg-degan, aku nggak yang masih ketawa-ketawa kayak ih, ketemu juri gitu, masih kayak gitu. Akhirnya masuk bener-bener yang kayak wow, ini mimpi aku dari kecil. Ngelihat juri duduk terus nanya tentang aku, terus mempresentasikan makanan yang aku bawa, dan kelihatannya mereka excited gitu. Wah, di situ aku bener-bener I'm so proud. Dan bubur Bali, dan ternyata yang kamu bawakan itu terpikirnya dalam 3 hari itu. Dan semua menentang. Dan aku matiin semua telepon dari orang tuaku, kayak dia tetap kayak nelpon kan, Una gimana Itu gimana sih? Maksudnya kamu kok bisa sih dengan percaya diri aja kamu bawa itu, ilhamnya tuh datangnya dari mana? Kamu bisa cerita nggak? Kamu bisa cerita nggak? Itu tuh penasaran. Itu tuh seketika yang kayak karena aku udah tahu rasanya kayak apa, dan ini tuh bukan nggak segampang itu loh masak bubur. Nggak, maksudnya gini, kamu apa baru bangun tidur terus aha bubur Bali atau gimana? Kok bisa sih tiba-tiba langsung? Nggak tahu, itu yang bener-bener tiba-tiba dateng gitu aja. Ya udah. Dan aku biasanya selalu ngikutin kata hati. Kayaknya ada. Setelah dipikir-pikir make sense, ya udah. Oke. Aneh. Cukup menarik dan sangat menarik banget. Tapi nyata Dan kamu hebat banget. Berarti kamu tetap dengan pendirian diri kamu. Iya. Kamu percaya diri. Kayaknya itu salah satu jadi kunci ya. bener, kunci ya yang harus aku tekenin ya. Selama aku di galeri, aku bener-bener sepercaya diri itu. Udahlah, aku nggak mikirin lagi. Yang aku tahu, yang harus aku tanemin itu, aku udah berusaha yang terbaik dan aku percaya sama apa yang aku buat. Udah. Dan ternyata hasilnya ya nggak buruk-buruk amat kan? Bukan nggak buruk-buruk amat, viral. Una viral. Iya begitulah. Buka TikTok ya nih. Aku biasanya ngeliatnya cipung. Iya, cipung. Isinya Una. Wah gila Una. Ya, dan itu berita headline-nya bubur Bali langsung booming banget. Iya, sampai orang pada ngajakin kerjasama buat bubur Bali kayak gitu-gitu. Tapi aku sih pengennya jualan sendiri. Dan itu padahal bubur Bali yang memang kamu makan dari kecil ya? Iya. Dan aku biasanya modifikasi sih, karena kan kita tahu taste ya. Yes. Kita harus bisa mikirin kayak bukan orang Bali bisa nggak sih makan ini? Kalau orang Bali kan sukanya pedes. Pedes lah gitu. Yeah. Apakah semua orang bisa makan pedes? Enggak jawabannya. Jadi aku tone down kayak gitu-gitu. Harus dipikirkan ke situ juga gitu. Lalu kenapa sih kamu perjalanan kamu ketika ikut MCI, awal mula perjalanan kamu ikut MCI? Awal mula? Iya. Astaga, panjang awal mulanya itu. Gimana? Aku kan emang suka nonton, karena deg-degannya tuh dapet kan, sampai ke penonton lah. Tadi kan kamu bilang tuh, ini cita-cita aku ada di galeri. Iya, cita-cita aku dari kecil. Kalau nonton MasterChef ya di TV, aku suka kayak gini. Ih, kapan ya aku bisa ada di galeri gitu. Ya Tuhan, kalau emang rezekiku, mau dong aku di galeri. Ih, aku suka ngomong kayak gitu setiap nonton MasterChef. Terus ibuku kayak, Mak, seru kali kayaknya di galeri ya Mak ya gitu. Ya, coba nih gitu kan. Tapi masih dulu belum aku sekolah di BCPS. And then umur berapa itu? Kayaknya aku umur SD ya? SMP deh kayaknya. Oh, okay. SMP SMA itu. Terus dapatlah kesempatan buat ikut audisi offline di Sunset Road di Bali lah. Offline yang di Bali. Terus aku waktu itu ngerasa, wah aku harus ikut sih. Gak tau kenapa, tapi aku nothing tulus ya. Yang kayak, pokoknya aku harus masuk. Aku gak kayak gitu. Aku yang kayak, yaudah ikutin aja. Ngerasa kayak tertantang, ya aku harus ikut deh gitu. Ikut, dan aku bawain miso salad sama tuna tataki. Coba nih. Cuman miso salad pakai lemon vinaigrette, terus tuna tataki. Udah. Dan kamu datang dengan percaya diri. Percaya diri udah. Nervous lah pasti ya, kayak ini MasterChef loh gitu. Cuman nothing tulus, ya udah aku sudah melakukan yang terbaik, aku sudah ngasih apa yang aku bisa. Ya sisanya ya emang kalau rezeki ya rezeki kayak gitu. And then aku udah audisi, diwawancara, nunggu sekitar 2 minggu kalau nggak salah.
kok di hari terakhir penutupan itu kok aku belum ditelepon-telepon. Masih berharap, cuman ya kayak ya udahlah, kalau bukan sekarang emang bukan rezeki gitulah intinya. Tiba-tiba dia nelpon, halo Kak Una, iya ini dengan siapa? Saya dari MasterChef. Hah? Kak Una berangkat ya tanggal 10. Kayak gitu langsung, Kak Una berangkat ke Jakarta ya tanggal 10, audisi gini bawa ini. Hah? Ini beneran nggak? Aku kira itu prank. Aku masih yang kayak nyolot kan, tahu kan orang Bali nyolot, bener nggak sih ini? Oh pasti pranknya kayak gitu kan. Iya. Abis itu takut dikerjain kan, lagi marah kan, di mana-mana kan. Apalagi ini MasterChef, takut baper duluan kan. Oke. Oh ya udah, kita disuruh konfirmasi ulang. Konfirmasi ulang kalau kita bersedia untuk berangkat. Akhirnya dengan segala kepercayaan diri yang ada, telepon orang tua, Ma, Una lolos ke Jakarta. Wih, orang tuaku lanjutkan. Seneng dong. Tapi aku denger katanya kamu ke Jakarta tuh cuma bawa 1 baju ya? Enggak, beberapa baju, tapi aku nggak ada yang baju yang proper untuk syuting. Wah, gimana tuh? Itu kan dari aku nyampe sampai mau audisi itu kan kayaknya seminggu deh. Aku harus nunggu baju dari Bali dikirim. Jadi aku nggak bawa baju proper. Ini kayak nggak bisa dipakai deh, ini nggak bisa dipakai. Akhirnya memutuskan untuk pakai baju Bali kan, terus aku kirim. Karena kebetulan juga kamu kan tercetus langsung bubur Bali itu kan. Itu dah langsung aku, Ma, Una mau masak bubur Bali, tolong kirimin baju Bali gitu. So dikirimin, nah semenjak itu udah orang tua aku, masa sih masak di galeri MasterChef, masaknya bubur, aduh Una digitunya. Soalnya kayak apa sih salahnya bubur, orang ini lo ribet gini. Ya udah deh terserahnya Una aja gitu. Dengan nada yang ibuku tuh kayak yakin nggak yakin gitu loh. Tapi kamu deg-degan nggak sih selama ada di galeri itu? Kalau kita masak kayak gitu kan deg-degan. Bukan main. Deg-degan banget, Miss. Karena apa ya? Kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Kita tahu saat itu dibuka. Kita baru tahu. Gitu. Oh, so pressure-nya tuh banyak banget dong berarti kemarin. Pressure-nya banyak banget. Terus kamu pernah menemukan kayak kesulitan apa selama di galeri? Kesulitan? Melawan diri sendiri, melawan rasa takut, melawan rasa apa ya? Kayak nggak confident, yang kayak, aduh bisa nggak ya sekarang nih? Kayak, aduh harus masak apa? Overthinking lah, pikiran ya, melawan pikiran, melawan rasa takut. Udah kayak gitu aja, lebih ke gitu. Karena kalau misalnya belajar resep atau masakan itu kan bisa dipelajarin ya, luas lah. Kalau masalah ke diri sendiri itu yang lebih menurutku lebih pressure lagi, karena kan mengontrol ya. Ini kuncinya kan ada di aku ya. Kalau aku fokus masakanku enak, kalau aku nggak fokus udah bye bye jawabannya gitu. Jadi selama kamu di galeri pun kamu harus berpikir ini masakannya harus enak dan segala macam, dan juga kamu harus berusaha untuk mengalahkan diri kamu sendiri. Tapi kan kamu confident waktu itu, Una. Ada loh di titik-titik yang kayak kita tiba-tiba jadi ngedown. Itu ada, nggak selamanya aku yang confident gitu. Apa yang buat kamu ngedown? Kan kamu tuh banyak viral di mana-mana kan. Terus aku sempat baca komen-komen juga bagus-bagus gitu kan. Apa yang buat kamu? Karena gini, gak semua orang suka sama kita, Miss. Dari ribuan pasti adalah banyak komen yang masih kayak suka ngawur gitu loh, hate comment gitu lah intinya. Dan gak sengaja itu kebaca sama aku. Aku di awal-awal lah very confident, I don't care. Apapun yang terjadi aku gak peduli, kayak gitulah jawabannya. Aku tuh bisa dibilang staff itu ya, kayak pokoknya apapun yang terjadi, aku tahu ini yang aku lakukan gitu. Aku udah ngasih yang terbaik gitu. And then tiba-tiba aku kebaca lah itu komen-komen itu. Wah, ngedown dong. Nggak pernah. Maksudnya bukan nggak pernah. Tahu kok konsekuensinya pasti ada orang yang nggak suka. Tapi tidak pernah terbayangkan sampai separah itu gitu. Akhirnya ngedown. Itu tuh aku udah parah sih itu. Aku udah nelpon orang tuaku, mamaku terutama. Nelpon mama, Mak, kayaknya udah mau pulang deh. Mak, kayaknya udah nggak kuat deh. Ini kok kayak gini ya komennya gitu. Una kan kesini tuh mau masak gitu. Kok malah kayak gini. Terus mama tuh yang kayak lebih nguatin gitu loh. Nah, kamu tuh harus sadar ya, nggak semua orang tuh suka sama kamu.
Kamu tuh nggak perlu peduliin apa omongan orang yang jelek gitu loh. Yang tahu kan kamu, yang ngerjain juga kamu. Kalau kamu tuh mau hal yang positif aja tuh nggak mungkin gitu. Ambil baik-baiknya, digituin Una. Ya itu hal-hal yang kayak kata-kata kebencian, hate comment kayak gitu kan kadang bisa mempengaruhi kita kan. Dan itu benar-benar terjadi di aku, mempengaruhi banget. Bukannya aku ngerasa mentalku lemah, bukan. Tapi kamu beruntung loh, kamu punya support system yang bagus. Iya, aku punya support system. Aku tahu aku harus apa, aku tahu aku tidak boleh terpengaruh. Cuman harus ada yang merangkul ya bahasanya, kayak cup kayak gitu deh. Aku tahu ini hal yang biasa. Kalau dari ribuan mungkin cuman ada beberapa doang. Cuman kan? itu kebaca dan kan jadinya kayak aku bukan memaksakan orang untuk suka sama aku, bukan. Aku tahu konsekuensi itu gitu. Cuman ada loh kita saatnya kita lagi ngedown, mungkin di galeri lagi ngedown nih, terus ditambah lagi dengan hate comment. Itu kan bener-bener yang ngerusak banget kan. Jadinya di situ aku sempat nggak fokus. Tapi kan Una, kamu tidak bisa mengontrol orang lain itu, tapi kamu bisa mengontrol diri sendiri. kamu. Makanya dari itu saat aku selesai teleponan sama ibuku, aku yang langsung udah stop, fokus, lakuin yang terbaik. Sampai segitu aja udah aku cuman butuh support itu. Once aku udah ngobrol sama ibuku dan aku mulai menguatkan diriku yang kayak Una stop, nggak bisa lagi kayak gini. Besoknya galeri harus ngelawan Black Team saat itu, terbukti karena aku udah punya keinginan yang besar dan rasaku kayak aku bisa nih gitu. Akhirnya aku naik aman. Jadinya aku ngerasa emang butuh support system, dan menurut aku hate comment siapapun yang kalian ngetik atau apapun itu ngaruh loh ke sosok kalian yang kalian hate. Ngaruh banget, walaupun kalian nggak sekali dua kali, mereka itu pasti nggak sengaja baca gitu loh. Apa kemarin waktu kamu tereliminasi terpengaruh dari itu ya, dari hate comment Sempet ngedown. Sempet ngedown juga. Dan kamu nangis pun viral. Aku tuh sampai nonton ya. Aku nonton ulang di YouTube. Terus aku sampai bacain komennya kan. Ada yang bilang kayak gini, Una, aku tuh ikut nyesek kalau kamu nangis. Tapi aku juga waktu nontonin kamu nangis, aku juga ikut nyesek banget gitu. Aku juga waktu tayangan itu muncul di TV. Cuman karena terong. Iya. Sebenarnya bukan lagi masalah terong, Miss. Itu bukan lagi masalah terong. Lebih nyeseknya itu karena ke diri sendiri ya. Seharusnya aku bisa lebih baik lagi. Kenapa ya? Cuman gara-gara ketidakfokusanku aku harus pulang gitu loh. Lebih kecewa ke diri sendiri aja, bukan lagi masalah aku masak terong jadi gagal gitu, bukan gitu sih. Cuma ya begitulah ya. Sebelum kamu tereliminasi nih, aku pernah baca di suatu berita headline. Jadi 5 top besar finalis MCI yang the best lah, itu salah satunya Una gitu kan, yang kayak Chef Juna ya. Iya, Chef Juna kan bilang gitu kan. Terus Una, salah satunya namanya Una nih, wah ini Una nih kayaknya nggak akan tereliminasi nih gitu. Tahu-taunya minggu depannya. Enggak, itu minggu depan apa 2 minggunya? Jauh-jauh banget itu. Jauh sebelum itu ya? Itu aku lagi bener-bener gini ya. Lagi bagus lah performanya ya. Itu sebelum aku nggak sengaja bacain komen itu. Jadi once aku tiba-tiba nggak sengaja kebaca, langsung gitu. Aku bener-bener bengong, nangis, diem, nggak enak badan, kayak gitu seharian di. Dan itu juga mempengaruhi performa kamu ketika di galeri. Iya, karena kayak apa yang aku lakuin kok salah aja sih, kayak gitu loh. Iya. Aku bukan membenarkan apa yang aku lakuin ya, maksudnya kayak ini loh, berpengaruh itu loh apapun yang kalian tulis di manapun gitu loh, di komen orang atau di foto orang, apalagi tuh hate comment kan. Jadi aku bukan yang kayak lo segitu aja mentalnya gitu, bukan masalah itu lagi gitu loh, tapi aku pengen sampein itu berpengaruh gitu loh. Tapi Una, ketika kamu tereliminasi nih, kok kamu bisa sampai menangis sesenggukan itu sih? Apa ya? Lebih ke ekspektasi orang kayaknya, ekspektasi keluarga. Oh, kamu mau berusaha memenuhi ekspektasi keluarga pada saat itu? Terutama ekspektasiku ya.
Karena aku ngerasa, Maksudnya gimana ekspektasi maksudnya aku ngerasa aku bisa jauh gitu loh, melangkah. Iya, seperti yang saya juga ekspektasikan, karena kan yang tadi aku bilang kan, aku tuh sempat baca headline berita nih yang bilang salah satu top besar finalis MCI nih, salah satunya Una gitu kan, yang bagus lah gitu. Wah, saya juga berekspektasi, bisa nih masuk 3 besar lah, 5 besar gitu. Dan Una pun merasakan itu saat pulang. Sebenarnya itu yang nyeseknya itu wah seharusnya aku bisa jauh. Tapi aku kali ini gagal karena aku tidak fokus dengan beberapa alasan di balik itu. Cuman ya udah. Dan yang lebih membuat aku nyesek lagi saat juri itu speech ngasih apa ya, dukungan gitu ya secara nggak langsung waktu kita salaman tuh kayak terharu gitu loh, nyesek gitu, kayak makin digituin aku makin nyesek lagi karena seharusnya aku bisa lebih kayak gitu. Tapi Una, kamu sadar nggak kamu tuh hebat? Karena kamu bilang kan tadi, aku salah satu mimpiku tuh ada di galeri MasterChef, tapi terwujud kan? Terwujud walaupun ya aku kayak terlalu keras sama diri sendiri sih ya, kayak apa ya, nggak bisa sedikit aja salah aku tuh udah kayak yang stres gitu. Padahal semua kesalahan itu it's okay kan. Maksudnya semua kesalahan itu kayak fine aja, semua orang pernah salah. Tapi once aku salah, aku ngerasa aku ngedown banget. Nah itu. Boleh kita keras sama diri kita sendiri, tapi inget berterima kasih sama diri kamu sendiri. Iya, itu yang aku selalu lupa. Aku selalu mau yang terbaik. Jadinya aku nggak boleh salah. Sekali aku salah, aku ngedown, udah berantakan lah semuanya. Gitu. Karena pondasinya itu belum ada. Yang harus bersyukur, berterima kasih. Maunya tuh cuman kayak mau yang terbaik kayak gitu. Itu banyak pelajaran. Aku tuh pengen jadi cewek yang tough, terus yang mandiri, terus yang kayak pride-nya tuh ada gitu, yang kayak lalu aku ke aula, kan sekolahku gede ada aula, aku gelar lah itu semua. Jepit-jepitanku, karet-karetku, kalau aku gelar, aku jualan. Aku berani, ya orangnya berani aja, cuman harus aku pikirin nih planningnya seperti apa. Kalau planning A gagal, planning B-nya apa, kayak gitu.